Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari Panitia Paskah GKPO Halim Perdana Kusuma tahun 2024 akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka Paskah. Antara lain, diakonia ke Panti Tunaganda Pasir Gunung Depok, berbagi kasih bersama saudara-saudara kita yang berpuasa, perlombaan anak sekolah minggu, dan puncaknya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 yaitu ibadah Paskah pagi-pagi benar. Mari Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu Jemaat GKPO Halim Perdana Kusuma untuk berpartisipasi mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kami juga sangat mengharapkan bantuan dan uluran tangan dari Bapak Ibu Jemaat untuk berbagi ke Panti Tunaganda Pasir Gunung Depok. Kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan antara lain sembako, susu, pampers, peralatan mandi dan cuci. Sekecil apapun bantuan dari Bapak Ibu Jemaat sangat berarti bagi mereka. Atas bantuan, dukungan, dan partisipasi dari Bapak Ibu Jemaat sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan nafas hidup. Tuhan memberkati kita semua, mengaruniakan kita semua kekuatan kesehatan untuk menjalani hari kehidupan kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai pekerjaan kita atau aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi ini kami datang menghampiri hadirat Tuhan mengucap syukur karena Tuhan menyertai kami, memberkati kami, mengaruniakan kami lagi nafas hidup untuk kami bisa menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Sebelum kami melanjutkan pekerjaan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Yeremia pasal 33, Kitab Kudus Perjanjian Lama, Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku.
dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menjembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yerusalem adalah ibu kota Yehuda ketika bangsa Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Pada masa itu Israel jatuh ke tangan Asyur dan Yehuda jatuh ke tangan kerajaan Babel. Sebagian penduduk Israel maupun Yehuda, Israel dibuang ke Asyur, dan penduduk Yehuda termasuk penduduk kota Yerusalem dibuang ke Babylon, ibu kota kerajaan Babel. Kita tahu bersama bahwa Yerusalem porak-poranda ketika penyerbuan kerajaan Babel di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar sebagai Raja Babel yang menguasai dunia menyerbu kota Yerusalem. Bait Allah dihancurkan, istana raja juga dihancurkan, termasuk banyak juga rumah-rumah penduduk kota Yerusalem yang hancur. Banyak penduduk Israel, baik yang tertinggal di kota Yerusalem maupun yang terangkut ke pembuangan di Babylon, sama-sama menderita, sama-sama sengsara. Hidup mereka sangat memprihatinkan selama masa penghukuman itu. Tetapi karena mereka adalah umat perjanjian, karena mereka adalah umat yang dikasihi Tuhan, mereka belum bertobat sepenuhnya. Bukan karena mereka sepenuhnya sudah suci, bukan karena sepenuhnya mereka sudah bertobat, maka Allah membebaskan mereka. Tetapi inisiatif Tuhan, karena bangsa itu adalah bangsa pilihan, bangsa yang dikasihi. Tuhan membangkitkan satu kerajaan yang baru, mengalahkan kerajaan Babel, yaitu kerajaan Persia. Dan bangsa Israel diperkenankan pulang ke kotanya, pulang ke rumahnya. Bangun kembali kotamu, bangun kembali rumahmu. Tuhan mengizinkan mereka pulang untuk membangun kembali kotanya. Firman Tuhan kepada Nabi Yeremia bahwa Dia akan mengampuni segala dosa pemberontakan mereka, dan bukan hanya mengampuni segala dosa pemberontakan mereka, juga memulihkan keadaan mereka seperti dahulu kala, memulihkan kembali akan kehidupan
penduduk di Yerusalem. Mereka bisa membangun kembali rumah mereka. Mereka bisa membangun kembali bait Allah. Dan mereka hidup sejahtera sebagaimana kehidupan mereka yang pernah mereka alami sebelumnya pada masa Daud dan pada masa Salomo. Karena pada masa Daud, ketika Daud memimpin bangsa Israel sebagai raja, bangsa Israel mencapai masa keemasan. Bangsa Israel mencapai masa kejayaan. Dan janji Tuhan pada Yeremia dalam pembacaan kita tadi, Dia akan memulihkan keadaan Israel. Dia akan mengampuni segala dosa mereka. Bukan karena bangsa Israel itu semua sudah bertobat, tetapi inisiatif dari Tuhan. Tuhan mengampuni dosa mereka, membiarkan mereka pulang untuk membangun kotanya, untuk membangun rumahnya. Sehingga apa yang kita baca tadi dalam Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 9. Tuhan akan memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan akan memberikan kesejahteraan kepada mereka. Tuhan akan memberikan keadilan kepada mereka. Dan apa yang mereka tidak pernah alami selama pada masa pembuangan, pada masa penjajahan, semua itu akan diganti dengan kesejahteraan yang dari Tuhan. Kalau Tuhan bertindak, maka Tuhan tidak setengah-setengah. Dia pulihkan totalitas hidup umat manusia dengan mengampuni dosa mereka dan membuat mereka sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan kita semua umat Kristen, orang percaya. Bukan karena kita suci, bukan karena kita kudus sehingga Allah menerima kita, tetapi karena kita ditebus dan dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Kita ditebus, dikuduskan oleh darah Yesus sehingga kita selamat. Dan juga ketika Yesus menebus kita, Dia menebus kita dari kutuk. Karena orang yang mati di kayu salib adalah orang yang terkutuk. Yesus menebus kutuk umat manusia di kayu salib sehingga kita dipulihkan. Kita diberkati untuk hidup dalam damai sejahtera. Jadi baik rohani kita maupun jasmani kita benar-benar dipulihkan oleh pengorbanan Yesus. Yesus sudah menguduskan segala dosa kita di kayu salib, dan janji berkat juga Tuhan telah sampaikan kepada kita. Sebagai orang yang percaya, janji itu akan digenapi karena Tuhan setia pada janjinya, sekalipun kadang-kadang kita manusia tidak setia pada janji kita kepada Tuhan, tetapi Tuhan setia pada janjinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada Tuhan karena pagi ini Tuhan sudah melawat kami, umat-Mu. Tuhan sudah berfirman kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus setia pada kehendak Tuhan, sehingga segala janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami untuk melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini, agar apa yang kami lakukan berhasil. Inilah doa syukur kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Ku mau bersorak bagimu.